Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karissa Matore Aulia. Saya di sini akan membahas mengenai pola komunikasi kiai mendidik santri dalam membentuk sikap tawadu. Peran kiai dalam membimbing, mengarahkan, serta memberikan contoh teladan dan mendidik perilaku baik dalam artian di sini akhlak santri di pondok pesantren sebagai lembaga Islam memiliki peranan penting dalam pembelajaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sikap tawadu terhadap santri di pondok pesantren, yaitu yang pertama, kewibawaan kiai. Seorang kiai dengan sangat mudah dihormati dan ditaati karena kewibawaannya. Yang kedua, suri tauladan kiai. Kiai merupakan sosok yang sangat berpengaruh di suatu pesantren. Beliau menjadi suri tauladan bagi semua santri yang ada di pondok. Yang ketiga, sikap santri. Santri merupakan objek utama dalam pesantren karena merekalah yang akan dibimbing dan dibina. Kiai dalam menjalankan perannya sebagai sosok panutan di pesantren, jadi pembentukan sikap tawadu terhadap murid yang sebenarnya berjalan setiap waktu, karena kiai pasti selalu memberikan contoh terhadap santri-santrinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bimbingan, kewibawaan, dan sikap tawadu. Yang pertama, bimbingan atau mendidik. Menurut Sutirna, membimbing bukan hanya mentransfer pengetahuan kepada santri didik, namun lebih daripada itu. Pada dasarnya, membimbing adalah proses membantu menumbuh kembangkan kepribadian peserta didik. Untuk memahami proses pembimbingan diperlukan adanya refleksi pribadi yang menyangkut pengalaman bimbingan yang pernah dialami oleh pendidik itu sendiri. Sedangkan secara umum, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, kewibawaan. Menurut Fahmi, kewibawaan merupakan pembawaan seseorang untuk menguasai dan mempengaruhi sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Dapatkah dimengerti bahwa yang dimaksud dengan kewibawaan kiai di sini tidak lain adalah totalitas kekuatan berupa kepemimpinan dan daya tarik yang dimiliki seorang kiai sehingga semua perintah dan anjurannya harus ditaati oleh santri. Kiai juga merupakan figur yang berperan sebagai penyaring informasi dalam memacu perubahan di pondok pesantren dan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, tawadu. Menurut Kalali, tawadu berarti rendah diri. Secara terminologi, tawadu adalah sikap mental yang selalu merendahkan diri kepada sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadu merupakan sifat yang terpuji. Sifat ini menjadikan pelakunya lebih terlihat agung dan berwibawa. Murid atau santri wajib memiliki sikap tawadu terhadap seorang guru atau kiainya karena itu adalah sebuah bentuk penghormatan bagi seorang guru. Nah, karakteristik tingkah laku santri yang tawadu terhadap kiai yang pertama, bersikap hormat. Sikap hormat seorang santri pada kiai selalu dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, ramah. Menurut Haryanto, keramahan merupakan sifat terpuji yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berperilaku sehari-hari kepada para sahabatnya. Dengan keramahan beliau dapat memikat hati para pemikatnya karena sifat ramah menunjukkan sehatnya rohani seseorang. Yang ketiga, lemah lembut. Merupakan sifat yang ditampilkan seseorang di saat berinteraksi dengan lainnya. Dengan lemah lembut, seseorang dapat dukungan dan mendapat loyalitas penuh dari sesamanya. Dengan kelembutan perangainya, seseorang dapat membangun keharmonisan antar sesama. Yang keempat, kesabaran dan kemurahan hati. Kesabaran adalah alat paling baik untuk mencapai kesuksesan seseorang. Kemurahan hati dan kesabaran merupakan soft skill yang harus diasah dalam rangka membangun interaksi antar sesama. Yang kelima, tutur kata dan bahasa yang santun dan ikhlas. Berbicara adalah alat komunikasi yang paling efektif untuk membangun hubungan antar sesama. Kelembutan tutur kata menunjukkan kemuliaan budi pekerti seseorang. Yang keenam, berhubungan baik dengan siapa saja. Melalui bekal baiknya hubungan dengan siapapun,
maka orang tidak dapat diragukan integritasnya di hadapan sesamanya. Dengan hubungan yang baik, orang dapat menanam benih-benih kedamaian di lingkungannya. Yang ketujuh, rendah diri di hadapan kiai. At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah bersabda, pelajarilah ilmu ketenangan dan kesopanan, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang yang kamu ambil ilmunya. Selanjutnya ada bimbingan kiai di pondok pesantren. Prosedur yang digunakan dalam membimbing para santri di pondok pesantren dalam prosedur pun tidak bisa lepas dari tujuan pembelajaran di atas. Adapun prosedur bimbingannya adalah yang pertama, pendekatan individual. Pengasuh di pondok pesantren menggunakan pendekatan secara individual kepada para santri-santrinya untuk mengetahui karakteristik mereka sebelum memberikan bimbingan. Karena pola pemikiran dari satu anak ke anak yang lain itu berbeda-beda. Yang kedua, pengajian. Pengasuh mempunyai tujuan pengkajian salah satu kitab akhlak ini di pondok pesantren, yaitu supaya para santri-santri yang ada di pondok bisa lebih mengenal lebih dalam tentang akhlak yang harus dilakukan atau dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-harinya dengan orang yang lebih tua, khususnya guru dan orang tua, supaya para santri juga terhindar dari sikap yang keras kepala. Selanjutnya, faktor membentuk sikap tawadu pada santri di pondok pesantren. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam membentuk sikap tawadu terhadap santri di pondok pesantren, ialah santri atau peserta didik, pengasuh atau pendidik, dan cara yang digunakan untuk membentuk sikap tawadu itu sendiri terhadap para santri. Faktor-faktor itu antara lain, yang pertama, kewibawaan kiai. Sebagaimana dijelaskan dalam teori kepemimpinan bahwa ada beberapa tipe kepemimpinan, salah satunya ialah teori kepemimpinan karismatik, di mana seseorang dengan sangat mudah dihormati dan ditaati karena kewibawaannya atau karismanya. Kiai yang memimpin suatu pondok pesantren biasanya dikaitkan dengan teori tersebut. Yang kedua, suri tauladan kiai. Kiai merupakan sosok yang sangat berpengaruh di suatu pesantren. Kiai menjadi suri tauladan bagi semua santri yang ada di pondok. Karena untuk terwujudnya dalam membentuk sikap tawadu terhadap santri, kiai memberikan pengaruh penting dan dengan memberikan contoh-contoh yang baik pada santri-santri. Yang ketiga, sikap santri. Santri merupakan objek utama dalam dunia pesantren dan mereka yang dibimbing dan dibina. Santri berasal dari latar belakang yang berbeda dan mempunyai sikap yang berbeda-beda pula. Santri juga mempunyai tingkat ketawaduan yang berbeda-beda pada diri masing-masing. Santri itu juga disebut faktor internal yang mempengaruhi sikap tawadu itu sendiri. Nah, berdasarkan uraian dari hasil kajian yang telah saya jelaskan tadi mengenai bimbingan dan kewibawaan kiai dalam membentuk sikap tawadu di pondok pesantren, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk bimbingan kiai dalam membentuk sikap tawadu dalam belajar di pondok pesantren adalah dengan cara pendekatan secara personal dan memberikan kajian islami dengan bentuk mengaji. Maka, dalam bimbingan seorang pengasuh atau kiai harus bisa memberikan perhatian dengan cara pendekatan secara individu terhadap santrinya. Baik, cukup sekian pembahasan tentang pola santri mendidik kiai dalam membentuk sikap tawadu. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.